cerita Mephibosheth itu sangat relevan dalam kehidupan kita. Kenapa? Because it speaks about the reality. Bahwa cancel culture itu ada. Kenapa lebih mudah bagi kita untuk menilai orang dari kelemahan daripada kekuatan? Kadang-kadang kita terjebak di dalam mental Mephibosheth, di mana kita menyamakan diri kita dengan kelemahan pribadi kita, dengan ketidaksempurnaan kita, dengan kegalauan kita. Kita beranggapan udah di sini aja lah, gue itu bukan siapa-siapa. Kecanduan-kecanduan tertentu dengan kelemahan-kelemahan tertentu kayak kegagalan-kegagalan kita alami. Kenapa sih gue nggak bisa konsisten dalam kehidupan rohani? Jadi ketika kasih Tuhan itu datang dalam kehidupan kita, kasih Tuhan itu bukan sekedar mengangkat kepala kita dan memulihkan kita, tapi pada saat bersamaan juga mengubah pola pandang kita. Apa yang dulunya menjadi prioritas utama, sekarang menjadi prioritas sampingan. Halo teman-teman Facebook, kembali lagi login di Facebook What's on your mind. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat ya, dan kita tetap ada di lindungan Tuhan. Nah, episode kali ini kita akan ngejemput narasumber kita, yaitu Pendeta Yohanes Sinaga. Jadi ayo kita cepet-cepet jemput sekarang yuk, ikutin aku terus ya. Hai Kak, semangat banget ya aku. What's on your mind? Nah, sekarang aku udah sama Pak Pendeta nih, tapi sebelum kita sama Pak Pendeta, aku mau ingetin lagi ke kalian, teman-teman di rumah, jangan lupa follow semua sosial media Hope Channel Indonesia dan juga channel YouTube-nya Facebook. Nah, kalian bisa nyalain notifikasinya dan subscribe juga supaya kalau ada episode baru yang muncul kalian bisa langsung nonton. Sekarang kita sapa Pak Pendeta. Halo Pak Pendeta, apa kabar Pak Pendeta? Halo, puji Tuhan semuanya baik-baik saja. Masih sehat-sehat ya sampai sekarang? Sejauh ini masih, dan kita nggak tahu sih besok gimana. Tapi ya, mudah-mudahan tapi kita berharap masih sehat-sehat ya Pak Pendeta. Oke, puji Tuhan. Nah, Pak Pendeta, lagi sibuk apa sih sekarang Pak Pendeta? Sekarang saya lagi sibuk kayak Bible study gitu sih, Bible study online, kemudian kegiatan-kegiatan care group, dan juga aktivitas-aktivitas penginjilan, dan juga kayak belajar sendiri dulu juga sih untuk siapin khotbah bahkan biasanya. Oke, ya aku juga lagi sering care group nih Pak Pendeta. Oh ya? Ini fun fact sih ya, aku jarang ikut care group dulu waktu kita masih ibadah offline. Tapi ketika ibadah online, jadi kan kayak nggak ada kesempatan untuk bilang nggak bisa jauh, nggak bisa ini, karena lewat Zoom. Itu, iya karena lewat Zoom, kamu bisa langsung pencet dan selesai gitu. Jadi ya pertama kayak ya udahlah ikut nggak enak, lama-lama jadi kegaet gitu, seru juga, ya udahlah ikut, akhirnya ikut care group ini, care group itu yang tadinya jarang banget ikut. Seru juga sih, kadang ada plus minusnya juga ternyata online. Berarti ini care group dari gereja lu kan? Ya lebih lucunya lagi ini dari teman-teman SMA aku. Jadi ceritanya kita kayak reuni gitu. Iya, sekalian mikirnya reuni. Terus kalau reuni cuma ngobrol-ngobrol kan kadang kalau keramaian jadi kayak nabrak-nabrak suaranya. Jadi supaya berfaedah juga nih. Ya udah, kita care group aja biar seru. Keren juga. Iya. Kaget juga sih sebenarnya, soalnya kan kayak ya ampun anak muda siapa sih. Gue baru kali ini sih dengar kayak reuni berubah jadi care group. Iya, lucu ya. Unik banget. Kaget juga, awalnya juga gara-gara kitanya nggak mau jauh lah dari Tuhan. Apalagi masa pandemi. Apalagi masa pandemi, pas gereja awal-awal kan suka bolong-bolong tuh, nggak serius ngikutinnya. Jadi kalau care group lu nggak pernah bolong-bolong? Nggak pernah bolong-bolong, puji Tuhan, masih ikut. Oke, Pak Pendeta. Nah, seperti biasa Pak Pendeta, kita kan akan ngebahas satu tokoh Alkitab lagi nih. Nah, episode kali ini kita ngebahas tentang kita bahas tentang orang yang kayak luar biasa uniknya sih, kayak dia nggak sempurna. Oh oke, jadi unik ya, oke. Ya, dan dia itu seorang penyandang disabilitas kalau bahasa kerennya sekarang. Oh oke. Sekarang kan lagi musim Paralimpik kan? Iya, iya ya, benar. Tapi kita nggak bahas tentang Paralimpik ya, tapi tentang seorang penyandang disabilitas yang ya kita sering dengar sih kayak cerita sebelumnya, Kain, seorang tokoh yang terkenal, tapi kita kadang-kadang hanya tahu dia secara permukaan aja. Kita jarang sekali kayak menguliti dia, masuk ke dalam batinnya, dan menaruh diri kita dalam posisinya dia. Gimana sih kalau saya jadi dia? Gimana kalau saya
Atau kita mempunyai keluarga yang lahir dalam disabilitas. Atau gimana ketika kehidupan kita itu membuat kita menjadi orang-orang yang punya kekurangan. Oke. Ya, sebenarnya aku udah tahu orangnya, tapi aku tahu karena baca aja. Nggak pernah tahu bener-bener tahu. Nggak pernah tahu gitu. detail ya? Detail, aduh, apalagi bakal belajar. Nah, jadi ini sebuah kesempatan sih, Pak Pendeta. Dan ini pas aku baca namanya, nggak langsung. Biasa kan kalau baca satu nama, misalnya Adam ya, langsung tahu, oh si Adam. Ada gambaran? Ada gambaran. Nah ini sebut namanya, sorry yang mana ya? Kayak berpikir lagi. Nah jadi kita juga mungkin teman-teman di rumah, ada yang juga cuma tahu namanya, atau bahkan ada yang kayak aku ketika dikasih tahu namanya agak mikir lagi. Nah di sini kita akan belajar sama-sama, kita akan bahas sama-sama ya Pak Pendeta ya. Oh iya, satu lagi clues, dia Kenapa itu nih? hidupnya naik turun. Naik turun. Iya, naik turun. Oke. Jadi dia nggak kadang-kadang dia di golongan menengah ke atas, tiba-tiba dia down. Oh, Kemudian naik lagi, kemudian down lagi. kehidupan berputar Pak Pendeta. Iya, tapi ini berputar ekstrim banget. Oh, terlalu cepat ya. Terlalu cepat berputarnya. Oke. Berputarnya Nah, cepat kita banget. akan ngebahas tentang orang ini. Ya. Sekalian kita kasih tahu orang ini siapa. Setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Kembali lagi di Facebook, What's on your mind? Nah, Pendeta, tadi kan udah ada beberapa clue nih. Dan mungkin teman-teman di rumah juga udah penasaran tokohnya ini siapa. Jadi, boleh langsung dijawab Pendeta, siapa Ya. tokohnya? Tokohnya simple. Mephibosheth. Oke, tuh. Kan dari namanya udah susah. Mephibosheth. Oke. Nah, dia ini siapa sih Pendeta? Dia itu adalah kayaknya dia anak Yonatan sebenarnya. Oke, Ya, anak dan- Yonatan. Anak Yonatan yang gimana ya? Jadi pada waktu itu kan Raja Saul kan udah menang perang saudara. Kita harus ingat bahwa setelah Saul mati, beberapa dari 10 dari suku Israel itu pengen supaya anaknya jadi raja, yaitu Ishibosheth. Memang akhirnya semuanya Boset, Ishibosheth. Tapi pada saat bersamaan orang-orang Yehuda itu mau supaya Daud yang jadi raja. Karena memang itu udah perjanjian Tuhan sama Daud kalau dia akan menjadi raja Israel. Maka pecahlah perang saudara. Oke, kayaknya 3 tahun lebih deh itu. Dan pada akhirnya Daud menang. Jadi setelah dia menang itu dia mulai ingat, kayaknya aku ada janji deh sama Yonatan. Dan kita baca di dalam 2 Samuel 9 ayat 1 dikatakan, berkatalah Daud, masih adakah seorang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Ini perjanjian mereka dulu. Ketika dikejar-kejar, Daud berjanji kepada Yonatan kalau dia akan menjaga siapapun yang selamat. Oke, baik itu Daud ataupun Yonatan, mereka akan saling menjaga generasi masing-masing. Oke, jadi kalau Yonatan yang selamat berarti Yonatan menjaga keturunannya Daud. Ya. Oke. Dan karena kali ini Daud yang selamat, maka Daud itu juga lah yang akan menempati janji itu. Dan Daud kan pada waktu itu kan semua keluarga Saul kan bersembunyi karena mereka udah kalah. Jadi akhirnya dia mencari seorang, yaitu seorang hamba keluarga Saul namanya Ziba. Oke, ditanya, kamu masih tahu nggak siapa nama, ada nggak sih anak keturunan Yonatan yang masih hidup? Kemudian apa jawab Ziba? Ini menarik, ini ayat 3. Coba bisa baca. Oke. Ayat yang ketiga, Ya. kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal di keluarga Saul, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Nah ini menarik, oke. Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Dia sebut nama nggak? Enggak. Aduh. Itu kayak gimana? Yang dia sebut kekurangannya ya. Itu kayak pedih banget gak sih? Kayak, misalnya, BTW, kalau misalnya gue tanya sama lu ada pacar enggak? Ada sih, tapi dia Aduh. Yang disebut jeleknya. kayak khawatir banget kan itu. Kenapa? Ya itu artinya adalah Ziba menunjukkan bahwa orang ini memang keturunan Yonatan, tapi dia nggak berguna. Karena Jadi, kekurangan. Karena kekurangannya. Dan kalau kita ingat-ingat ke belakang bahwa zaman dulu itu berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu, memang kehidupan untuk orang disabilitas itu memang sedih, tapi opportunities there. Oke, kayak kita punya kayak kalau bisu tuli itu ada kursusnya supaya mereka bisa lebih mengembangkan diri, begitu juga dengan orang cacat. Kita udah punya Paralimpik kan kayak yang lo bilang tadi. Tapi pada zaman dulu itu enggak, kalau lu disabilitas hidup lu itu sedih banget. Lu Miserable harus banget bertumpu, ya. kenapa? Miserable banget. Miserable banget, lu harus bertumpu sama keluarga lu untuk hidup. Makanya banyak dari mereka justru yang bekerja itu jadi peminta-minta. Oke. Begitu.
Nah, tapi pertanyaannya kenapa sih kok Mephibosheth ini bisa lumpuh kakinya? Iya. Apakah dia terlahir memang begitu? Wah, jadi di dalam 2 Samuel 4:4 itu dikatakan bahwa ketika Saul dan Yonatan meninggal di dalam pertempuran itu, keluarganya lari karena mereka takut dibunuh kan. Oke. Kemudian ketika pembantunya itu menggendong Isi-Boset, dia jatuh. Bukan Isi-Boset, Mephibosheth. Dia jatuh dan kemudian kakinya remuk. Oh, kesalahan berarti ya. Iya, kesalahan dari pembantunya. Oke. Well, dia nggak bisa disalahin juga, itu it's a war time, dia panik. Oh iya ya, buru-buru. Dia buru-buru, dia panik, dia lari, ternyata dia jatuh, kakinya inilah yang anaknya itu menjadi Mephibosheth menjadi pincang untuk selama-lamanya. Tapi perhatikan katanya, dia pincang kakinya, dia useless, dia nggak berguna, dia bukan siapa-siapa, nggak ada manfaatnya sama lo untuk terima dia sebagai bagian dari keluarga lo. Oke. Dan pernah nggak kita bilang hal yang sama kepada teman kita, tentang teman kita? Kayak dia baik sih, tapi tapi dia begini. dia rohani sih, tapi ada tapinya. dia lembut sih orangnya, tapi agak-agak gimana gitu, agak-agak lembut gitu lah. Dan ya, apa yang mau Pak Pendeta katakan di sini? We always identify someone by their mistakes. Iya. Satu lagu berkata we always branded people. Oke. Ya kan, kita harus selalu kasih brand ke orang, kita harus kasih ini loh. Kita udah title-nya gitu. Ya, ini kalau ini lambatnya orangnya, kalau yang ini males nih. Jadi ini tekun, enggak juga, jarang. Lebih sering minusnya. Lebih sering minusnya kadang kita, pikiran kita secara manusiawi itu selalu punya kemampuan untuk mengkotak-kotakan orang, bukan sesuai dengan kekuatan, tapi dengan kelemahan. In a way, kita selalu menjadi seperti Ziba yang menganggap bahwa orang itu hanya berguna ketika ia adalah seorang yang sempurna. Oke. Dan biarpun kita udah hidup di era yang postmodern, yang maju segala macam, it still happens. Kayak lu pasti sering lihat ya gimana selebriti itu, kayak mereka itu tersandung dengan kasus-kasus yang biasanya tersandung itu biasanya sering banget jadi kayak dikasih momok yang jelek, diredakan, dihina, bahkan kalau seseorang itu sudah punya kelemahan, dia nggak punya tempat di society. Lo pernah dengar cancel culture? Iya, cancel culture lagi in banget nih, cancel lagi culture ngetren banget sekarang. kan. Kalau seorang itu nggak sesuai dengan norma-norma di masyarakat, itu pasti di-cut. Iya, di cancel sama orang-orang. Iya, di cancel. Oh, orang ini nih agak-agak fanatik nih, nggak usah khotbah. Orang ini nggak usah dia nyanyi di gereja kita. Orang ini pakaiannya agak gini gitu, nggak usah ini nih. Jadi cerita Mephibosheth itu sangat relevan dalam kehidupan kita. Kenapa? Because it speaks about the reality. Bahwa cancel culture itu ada. Kenapa lebih mudah bagi kita untuk menilai orang dari kelemahan daripada kekuatan? Karena itu sekarang mungkin ada merasa kepuasan kali ya. Ketika itu menjadi kelemahan buat dia, menjadi hal yang positif buat kita, maksudnya menjadi kekuatan buat kita. Kayak mungkin si Ziba ini kan dia nggak cacat. Siapa? Si Ziba ini. Mephibosheth. No, si maksudnya Ziba. yang Zibanya. Dia nggak cacat. Dia bilang si Mephiboshethnya yang cacat kan. Mungkin dengan ngomong seperti itu dia merasa bersalah tadi di lo. Saya kayak pendeta nggak apa-apa. Ya karena dia sempurna. Iya. Dan lo harus ingat bahwa dia itu adalah seorang hamba dari kerajaan Saul. Jadi gimana ya? In a way, begitu Daud jadi raja, dia itu kayak dapat angin segar. Oke. Jadi kalau misalnya Saul masih menjadi raja gitu saat itu, berarti dia bawahannya. Dia bawahannya. Dan yang lebih uniknya lagi, perhatikan. Waktu Isi-Boset menjadi raja, Mephibosheth tuh nggak punya tempat di dalam keluarga Saul. Jadi bahkan di dalam keluarga sendiri itu Mephibosheth nggak diakui. Ya? Dia itu kayak tokoh minor yang bukan siapa-siapa. Nah, pertanyaan adalah, have you ever felt that you are nothing? Pernah nggak lo menjadi di dalam posisi Mephibosheth? Yang orang hanya identify lo dengan kelemahan, dengan kekurangan, di mana orang-orang mengkerdilkan hidup lo, diri lo, di mana orang menganggap lo itu bukan siapa-siapa. Dan inilah kan alasan kenapa kita pengen banget kan pansos. Oh iya, pengen banget diakui. Iya, kita pengen banget diakui, kita pengen menunjukkan siapa diri kita. Kenapa? Karena kita nggak mau menjadi Mephibosheth. Betul. Kita nggak mau menjadi Mephibosheth. Aduh, iya sih, itu sangat relate banget di kehidupan sekarang ini. Dimana orang-orang tuh menjatuhkan satu sama lain seperti cancel culture tadi, itu kan sangat relevan di kita, dan kita pun
sangat relevan ketika kita ingin melakukan yang terbaik supaya kita tuh dikenal orang. Iya. Jadi kita nggak sampai ke cancel, istilahnya kayak gitu tuh Iya. pendeta. Nah, tapi uniknya adalah cancel culture yang terjadi kan either karena kesalahan kita. Itu bisa nggak kita kena cancel culture karena kesalahan kita sendiri? Bisa. Kategori itu terjadi. Tapi kita harus tahu juga ada beberapa hal itu yang nggak bisa kita kendalikan. Yang bukan pilihan kita. Seperti pendeta? Seperti contohnya kalau orang tua bercerai. Oke. Salah satu orang tua meninggal. Atau kemudian kayak cacat dari lahir. Kelemahan mental dari lahir. Terus kemudian kayak disorder lainnya. Ini pasti terjadi di mana kita itu meng-cancel orang. Karena dia nggak sempurna. Nggak tahu kalau lo ada satu TV series judulnya Young Pope, pemerannya Jude Law. Lo pasti tahu kan Jude Law kan? Nggak pernah ya? Enggak. Oke. Sorry. Ini lebih Korea ya. Jadi kalau Jude Law itu pernah bilang di dalam TV series ini judulnya The Young Pope, dia bilang seorang orphan itu they never grow up. They never grow up. Kenapa? Karena nggak ada lagi figur orang tua. Dan gue lihat di beberapa keluarga gimana ketika mereka kehilangan anggota keluarganya atau papa mamanya salah satu, they lost everything. Mereka merasa, oh ini keadaan gue nggak bisa lagi, gue nggak tahu lagi mau ngapain. Mereka merasa rendah diri. Dan Insecure ya? iya, mereka merasa insecure. Dan ini berpengaruh loh kepada Mephibosheth. Kondisinya dia. Kondisinya dia di mana dia tidak sempurna lah Tidak sempurna. dalam fisiknya. Iya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang Mephibosheth ini, tapi setelah yang satu ini ya pendeta. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithful. Kembali lagi di Faithful, What's on your mind? Oke pendeta, kita bisa langsung lanjutin lagi nih tentang Mephibosheth ini pendeta. Oke, tadi kita bicarakan gimana Mephibosheth itu mengalami suatu kejadian yang merubah kehidupannya. Dia menjadi seorang disabilitas dan Ziba, hambanya, kayak pelayannya dulu justru memandang remeh dia. Dia nggak sebut Mephibosheth sebagai namanya, tapi dia justru sebut kelemahannya. Dan kita lihat bagaimana ini mempengaruhi mental dan juga kondisi fisik dan juga mental dari Mephibosheth. Coba lo baca ayatnya itu di dalam 2 Samuel 9 ayat 7 sampai 8. Ayat 7 sampai 8 ya. Iya. Oke. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephibosheth dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Nah, baca nggak statementnya dia? Apa yang dia bilang? Dia merendahkan dirinya dia sendiri juga ini. Apa dibilang? Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati? Oke, masih ingat seperti cerita perempuan Fenisia yang dia datang kepada Yesus, terus dia berkata, yang Yesus berkata, apakah layak memberikan makanan memberikan roti kepada anjing? Kemudian itu kan kayak udah insult banget kan, itu kayak hinaan banget. Tapi kali ini Mephibosheth nggak bilang dia anjing loh. Lihat nggak bagaimana Mephibosheth mengidentifikasikan dirinya? Udah ada anjing mati. Iya, udah bukan aja anjing, tapi udah kayak udah anjing baik. mati ini kayak useless of the useless lah. Ya, jadi kalau gue lihat itu Mephibosheth dia bukan saja sekedar kayak rendah diri, bukan saja sekedar masalah low self esteem, tapi dia terperangkap di dalam disabilitasnya. Dia melihat gue nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa lu mau Kenapa lu mau menunjukkan kasih karunia lu kepada gue? Kenapa lu mau supaya gue menjadi bagian dari meja makan lo? Iya kan? Nah, kita aja sebagai pribadi kita kan pilih-pilih dengan siapa kita makan. Iya. Iya kan? Kita pilih-pilih, nggak tahu ya waktu SMA itu, waktu gue masih SMP itu biasa ada geng-geng sendiri tuh kalau makan siang tuh. Meja-mejanya Meja-meja beda-beda. beda-beda sesuai dengan tingkat lah dan popularitas. Dan inilah yang membuat Daud itu begitu luar biasa. Dia setia, dia komit sama janjinya. Dan Daud itu tidak mengundang Mephibosheth bukan karena Mephibosheth itu baik sama dia loh. Karena janjinya kepada Yonatan. Dan dia bukan saja Mephibosheth akan tinggal di istana, tapi dia akan mengembalikan kepada Mephibosheth segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan
dengan aku. Jadi apapun yang raja makan akan dimakan oleh Mephibosheth. Oke, berarti satu meja makan nih ya. Satu meja makan. Satu Itu circle mereka. satu circle. Jadi mereka itu kayak inner circle-nya. Oke. Jadi pada saat bersamaan, bayangin kalau mereka lagi makan, ada Amnon, ada Tamar yang cantik, ada Absalom yang luar biasa. Ternyata tiba-tiba di sudut ada satu orang cacat. Itu gimana menurut lo? Kayak luar biasa banget gak sih? Iya. Tuhan menyiapkan meja makan khusus bagi Mephibosheth di hadapan Daud. Dan inilah sering terjadi. Mephibosheth nggak sadarkan kebaikan itu. Dia bilang, aku hanya anjing biasa. Dia kaget banget sebenarnya. Kenapa kamu baik samaku? Itu kenapa? Ya kita di Pak Pendeta cerita kan waktu Ishibosheth jadi raja nggak ada yang perhatian sama dia. Padahal keluarganya sendiri. Padahal itu keluarganya sendiri. Perhatikan. Nggak menganggap dia. Tapi kali ini Daud memberikan tempat bagi Mephibosheth. Gimana? Karena sebuah janji sama sahabatnya. Iya. Dan gimana kalau gue lihat ini merupakan kayak ini analogi dalam kehidupan kita. Lu dan gue, kita semua rusak karena dosa. Okay. Gue nggak tahu lo terlalu dekat ya, tapi gue juga tahu kalau pasti ada kelemahan-kelemahan pribadi, persoalan-persoalan rumah tangga, atau juga masalah-masalah kehidupan, beban emosional, insecurity juga itu pasti ada dalam diri lo. Iya. Dan kadang-kadang kita terjebak di dalam mental Mephibosheth, di mana kita menyamakan diri kita dengan kelemahan pribadi kita, dengan ketidaksempurnaan kita, dengan kegalauan kita. Kita beranggapan udah di sini aja lah, gue itu bukan siapa-siapa. Dan untuk orang-orang seperti ini, Tuhan masih membuka mejanya. Mau apapun itu keterbatasan fisik, mau itu keterbatasan mental, Tuhan selalu membuka meja bagi kita. Bukan karena kita baik, enggak, sama kayak Mephibosheth, bukan karena dia sempurna, bukan karena dia setia kepada Daud, enggak, tetapi karena kebaikan dari Yonatan. Itu indah enggak? And that's righteousness all about. Dia enggak melakukan apa-apa ya. Dia mendapatkan apa ya? Mendapatkan kasih yang dia butuhkan tanpa melakukan apa-apa. Iya. Cuma-cuma aja. Cuma-cuma aja. Dan dia dianggap sempurna karena kebaikan seseorang. Jadi inilah kalau gue masuk ke ranah teologi, ini yang disebut sebagai imputed righteousness, ketika kebenaran dari Yesus ditempelkan kepada kita. Jadi ketika Daud melihat Mephibosheth, dia nggak melihat Mephibosheth yang cacat, nggak. Dia lihat sosok Yonatan. Dan itulah yang Tuhan lakukan kepada kita. Ketika Tuhan melihat kamu, dia nggak lihat diri kamu. Dia melihat Yesus. Itulah mengapa di dalam doa Yesus di Yohanes 17, Yesus berkata, love me, love them as you love me. Kasihilah mereka seperti engkau mengasihi aku. Kenapa? Karena di dalam Yesus kita menemukan keselamatan. Jadi yang mau Pak Pendeta katakan adalah untuk frase ini, untuk bagian ini ya, we are nothing. Kalau kata lagu, kita itu hanyalah butiran debu yang nggak bermakna apa-apa. Tetapi karena Kristus mati bagi kita, karena Yonatan memberikan tempat memberikan janji kepada Daud, kita kembali untuk menjadi bagian dari keluarga raja. Kita bisa makan sehidangan, and whatever weakness that you have, apapun kelemahan apapun yang kamu punya, ketidaksempurnaan apapun yang kamu rasakan, it means nothing to God. Nggak dilihat ya. Itu nggak dilihat. Mau bipolar, mau itu ada kecacatan fisik, God loves you as who you are. Okay. Kenapa? Karena ketika dia memandang lu, dia lihat Yesus. Nah. Dia lihat Yesus. Aku menjadi punya pertanyaan, tapi mungkin aku tanyain nanti ya, Pendeta. Kalau sekarang juga ada masalah. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Itu kan dia melihat kita sama seperti dia melihat Yesus ya. Uh-huh. Gimana kalau nggak ada Yesus di dalam diri kita? Biarpun nggak ada Yesus. Iya. Uh-huh. Like mungkin aku bisa aja tidak melakukan apa yang seharusnya aku lakukan, dan tidak ada Yesus di dalam diri aku gitu. Uh-huh. Bisa aja kan? Apakah akan dilihat sama? Kalau menurut gue tetap sama. Hanya your response itulah yang membuat perbedaan. Oke. Kalau seandainya Mephibosheth menolak, bisa nggak? Iya, kayak dia nggak deh gitu, skip deh gitu kan, bisa aja nggak? Bisa aja, tapi justru pada waktu itulah Yesus, Daud nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi selama lu hidup, wujud Tuhan itu masih ada dalam diri lo, dan Tuhan itu tetap mengasihi lo apa adanya, terlepas dari semua kekurangan kita. Kadang-kadang gimana ya,
kalau kita berbicara mengenai disabilitas dan juga keterbatasan pribadi, kadang-kadang kita terperangkap dalam kondisi ini, di mana kita membatasi, udah gue nggak bisa ngapain, ini udah diri gue kok. Pernah nggak kayak lo merasa kayak gitu? Pernah gak sih? Iya. Ya, sometimes. Iya, kayak aduh gue nggak tahu, gue nggak bisa improve lagi deh kayaknya. Udah stuck deh ini, udah stuck, sampai sini nih. Tapi ya kisah Mephibosheth itu mendorong kita untuk lebih percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada, pasti ada Daud kok yang memberikan second chance untuk kita. Tapi kan gue bilang kan bahwa kehidupan Mephibosheth itu kayak roller coaster banget. Ya, dia dilahirkan sebagai putra mahkota loh. Cucu mahkota lah istilahnya, kan ya. Yonatan putra mahkota. Tapi kemudian karena satu dan dua hal dia jatuh, dia jadi pincang. Sama kayak kita dilahirkan sebagai pewaris surga, kemudian kita berbuat dosa, kita jatuh, kita kehilangan segalanya. Tapi Daud datang mengubah kehidupan Mephibosheth dan membuat dia sembuh kembali. Nggak sembuh secara fisik, tapi he becomes whole again. Dia menerima kekayaannya dan juga tanah, dia menjadi bagian dari keluarga raja. Kita juga mempunyai kesempatan yang sama. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi ketika kita menerima kasih itu? Kisah Mephibosheth itu bukan sekadar kisah di mana dia menerima menjadi bagian dari keluarga Daud, enggak. Itu masih akan berlanjut lagi. Oh, ada kelanjutannya. Masih ada kelanjutannya lagi. Oh, aku kira dari bawah udah ke atas. Ini apakah dia akan di bawah lagi? Kita lihat aja nanti. Dia pasti ke bawah lagi kok. Itu yang menarik dari kisah Mephibosheth. Dia nggak berakhir di meja Daud begitu saja, tapi masih ada kelanjutan. Mungkin yang bagian kedua ini jarang kita bicarakan. Oke. Kebanyakan berhenti sampai sini gitu Iya, ya? kebanyakan berhenti di Mephibosheth jadi bagian keluarga Daud udah. Oke. Tapi kalau di Facebook nggak kayak gitu ya, Pendeta? Kenapa? Kalau di Facebook harus mengerucut sampai di dalam. Biasanya kayak gitu soalnya. Kalau misalnya di tempat-tempat lain cuma sampai di depan-depan lah. Iya. Nah, ini kita harus bahas sampai di dalam. Kali ini kita masih mengerucut kok. Nah, oke, Pendeta, kita lanjutin lagi. Jadi, apa yang kira-kira, kan tadi kata Pendeta, dia akan kembali ke bawah. Nah, apa yang membuat dia roll ke bawah? Well, triggernya itu ada di waktu pemberontakan Absalom. Oke, jadi waktu Absalom itu kan ada pemberontakan yang masif kan dari inner circle dan outer circle-nya Daud, di mana orang-orang terdekat seperti Ahitofel, Absalom, dan juga beberapa panglima kerajaannya itu membelot kepada Absalom. Bahkan sampai to the point di mana Daud itu harus melarikan diri keluar dari Yerusalem, dikejar-kejar oleh pasukan Absalom. Nah, pada waktu itulah tiba-tiba, coba kita baca ayatnya ya. Sebentar. Di 2 Samuel 16 ayat 1 sampai 4. 2 Samuel 16 ayat 1 sampai 4. Oke, 16 ayat 1 sampai 4. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba, hamba Mephibosheth, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Ziba, "Apakah maksudmu dengan semuanya ini?" Jawab Ziba, "Keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi, roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan, dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah." Oke, Pak Pendeta lanjut ya. Kemudian bertanyalah raja, "Di manakah anak tuanmu?" Jawab Ziba kepada raja. Ini Ziba yang tadi. Ia ada di Yerusalem sebab katanya pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Lalu berkatalah raja kepada Ziba, "Kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephibosheth." Kata Ziba, "Aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya Tuanku Raja." Bisa nggak? Lu bisa guess nggak apa yang terjadi di sini? Jadi ini diberikan kepada Ziba, yang harusnya punya Mephibosheth diberikan kepada Ziba. Iya. Dengan alasan bahwa kan mereka lari kan? Oke. Jadi tiba-tiba Ziba muncul dengan semua perlengkapan untuk pelarian itu, kayak makanan, kue kismis. Oke. Kemudian 200 ketul roti itu banyak loh, dan juga buah-buahan musim panas dan sebuyung anggur dan juga keledai. Tapi Mephibosheth nggak ada. Iya. Dia kan harusnya Ziba adalah bawahannya Mephibosheth. Ziba kan bawahannya, dia kan hambanya Mephibosheth. Tapi kemudian kata Ziba, Mephibosheth itu nggak mau untuk bergabung dengan Daud. Mephibosheth kalau lu baca ayatnya itu, dia merasa bahwa ini adalah saat di mana dia akan menjadi raja lagi. Dia akan menggantikan. Gitu. Dia membelot kepada Absalom. Oke. Jadi menurut lo akurat nggak sih apa yang dibilang sama Ziba ini? Bisa aja dia tiba-tiba pengen
pengen saatnya nih gue jadi raja gitu kan, bisa aja. Bisa Tapi aja. bisa juga nggak kayak gitu kan, dia seperti kita yang lihat tadi kata Pak Pendeta, mental Mephibosheth yang menyadari kekurangannya dia. Siapa Jadi- tahu dia masih punya. Dalam kata lain lu mau bilang ya kalau kadang Mephibosheth itu bisa jadi oportunis ya. Iya. Nah, tapi yang paling membingungkannya lagi setelah Daud menang terhadap Absalom, dan dia kembali ke Yerusalem, dalam perjalanan itu tiba-tiba Mephibosheth ketemu Daud. Coba baca ayatnya di dalam 2 Samuel 19 ayat 24 sampai 30. 19 ya? Iya. Ayat 24 sampai 30 agak panjang itu. oke. Ya. Ya, aku baca sampai ayat 27, pendeta lanjutin ya. Iya. Oke. Juga Mephibosheth bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku?" Mephibosheth jawabnya, "Ya tuanku raja, aku ditipu hambaku, sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanilah keledai bagiku supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang. Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja, tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah, sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik." Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah aku lagi dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja? Tetapi raja berkata kepadanya, "Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu." Ini gimana? Siapa yang benar? Bingung nggak lo? Iya ya. Di sini dia menunjukkan kepada Daud kalau misalnya dia sebenarnya waiting for him gitu. Dan Justru di Dengan- situ ditunjukkan bahwa perintah untuk memberikan makanan kepada Daud itu datang dari Mephibosheth. dari dia. Tapi Ziba take over karena dia timpang, karena ini cacat lah Iya. istilahnya. Artinya kesaksiannya Mephibosheth ini bertentangan dengan apa yang dikatakan Ziba. Pertanyaannya adalah siapa yang mengatakan kebenaran? Nah, ini pertanyaan ini akan dijawab habis yang satu ini ya, Pendeta. Iya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithful. Kembali lagi di Faithful, What's on your mind? Oke, Pendeta. Jadi jawaban atas pertanyaan tadi adalah Faktanya adalah, perhatikan deh, apa yang dibuat oleh Mephibosheth selama Daud nggak ada. dia nggak ganti bajunya dia. Terus apa lagi? Terus dari mana ya? Coba baca aja langsung. Ayat 24 itu kan, Oke. apa saja yang dia nggak buat? Tidak membersihkan kakinya, tidak memelihara janggutnya, berarti biarin panjang. Iya, Oke. terus? Dan pakaiannya tidak dicuci sejak raja pergi sampai hari ia pulang. Oke, menurut lo ini bisa dipalsukan nggak? Nggak bisa, agak lama ya kalau kita Agak lama. harus konsisten ini. Dan kepergian Daud itu bukan 1 hari 2 hari loh, itu kayak ada sebulan 2 bulan lebih. Jadi bayangin aja kalau kaki yang nggak dicuci selama 2 bulan itu bisa dibedakan nggak dengan kaki yang baru dicuci 1 hari? Iyalah, Ini bisa berbeda banget. Jauh itu. Jadi kenapa dia buat demikian? Kenapa dia sengaja nggak? Apakah dia memang dia pengen jadi tanda? Atau mungkin itu ketulusannya dia? Mungkin Bisa juga aja. ketulusan. Tapi ada nggak indikasi lain? Nah, jadi kalau dalam berkabung doa orang Ibrani maupun juga Alkitabiah pada zaman dulu, terkadang mereka sengaja kayak cuek sama penampilan luar sebagai ekspresi kesungguh-sungguhan mereka dalam berdoa. Oh, oke. Jadi karena saking fokusnya mereka gitu ya. Iya. Jadi Iya. mereka melupakan yang penampilan mereka. Iya, mereka sengaja, itulah bentuk berkabungnya mereka. Oke. Sepanjang, jadi dia itu tidak membersihkan kakinya, nggak memelihara jangkutnya, nggak ganti baju, nggak mencuci bajunya itu sejak selama raja pergi, itu menandakan bahwa ia itu benar-benar mendoakan dan juga berkabung atas apa yang terjadi kepada Raja Daud. Nah, Oke. jadi pertanyaan, siapa yang bohong? Itu kembali ke pertanyaan yang awal. Apakah Ziba yang bohong ataukah Daud yang bohong? Aku bilang Ziba sih. Ziba. I vote for Ziba. Nah, tapi uniknya adalah Daud nggak peduli. Kok gitu? Dia nggak peduli. Maksudnya kenapa nggak peduli, kan dia dibohongi. Karena bagi dia, apapun yang telah Mephibosheth lakukan, apakah ia memang benar-benar sengaja
nggak mau mendukung Daud ataupun dia ditipu oleh Ziba, dia akan tetap mengasihi Mephibosheth apa adanya. Walaupun misalnya, let's say si Mephibosheth yang berbohong, Ziba yang benar. Dia akan He tetap doesn't mengasihi. care. Oh, oke. He doesn't care. Sedikit ini secara nggak langsung menjawab pertanyaan aku yang tadi ya. Iya. Ketika di dalam hati orang itu nggak ada Iya. Yesus, di He dalam doesn't diri care. orang itu tetap dikasihi. Iya, karena dia nggak lihat Mephibosheth sebagai Mephibosheth. Dia melihat Mephibosheth sebagai Yonatan. Isn't that something? Iya kan? Something banget sih. Jadi up and down kehidupan kita. Ya, gua tau pasti orang-orang muda punya pergumulannya dengan kecanduan-kecanduan tertentu, dengan kelemahan-kelemahan tertentu kayak kegagalan-kegagalan kita alami. Kenapa sih gua nggak bisa konsisten dalam kehidupan rohani? Kenapa sih? Apakah Tuhan kalau gua gagal hidup suci secara konsisten, apakah Tuhan akan meninggalkan gua? Apakah Tuhan kasihnya itu akan berkurang? The good news is that kalau menurut Philip Yancey, nothing you can do to make God love you more, and there is nothing you can do to make God love you less. Itulah kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu ya sebegitu, dikasih 10 ya 10 Iya, gitu. itu dia full package. Sama kayak orang hamil kan, nggak ada orang setengah hamil. Ya, it's either you are pregnant or you are not pregnant. Jadi apakah lu benar-benar dikasihi Tuhan atau enggak? Dan ketika Tuhan mengasihi lu, the complete package are there. Itulah konsep shalom atau sempurna. Dan inilah yang dimiliki oleh Mephibosheth. Dan menurut lo kasih yang demikian mengubah Mephibosheth kan? Harusnya sih mengubah. Uh-huh. Mengubah Mephibosheth melihat dirinya. Nah, pertanyaannya ada nggak perubahan itu? Kita di mana perubahan lagi itu? Lu bisa lihat. Melihat adanya perubahan itu. Iya. Apakah dia menerima diri dia? Ada satu perubahan ultimate yang kita miss, yaitu di ayat 30. Okay. 29. Oh, 29. Kan ingat bahwa semua harta keturunan dari Saul itu udah dikasih ke Ziba. Oke. Ya kan, karena awal-awal itu kan kayak Daud agak jengkel juga deh. Ya ampun ya anak gitu ya. Terus ya udahlah, semua harta keturunan Saul untuk lo ada semuanya. Karena memang pada waktu itu hampir beberapa orang dari suku Benyamin itu openly mereka itu secara terbuka itu menentang Daud. Kayak ada seorang namanya Simei, dia itu mencaci maki Daud loh. Dan Simei ini merupakan keturunan orang Benyamin. Oke. Jadi memang ya biasalah kalau lagi ada pemberontakan. Jadi memang banyak orang yang berubah haluan ketika Absalom itu memberontak. Ketika Daud mendengar kabar itu, dia kayaknya sedikit berasumsi kalau memang kayaknya Mephibosheth ini salah deh. Dan dia berikan semua tanah dan juga kekayaan Mephibosheth ke Ziba. Nah, coba kalau kita baca lagi di ayat 29 sampai 30, coba baca. Tetapi raja berkata kepadanya, apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu. Lalu berkatalah Mephibosheth kepada raja, biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Oh, itu luar biasa gak? Dia bilang, oke lah, gue udah salah sama lo. Kalau gitu, kalian bagi dua aja lah. Gue gak bisa cancel perkataan gue ke Ziba, tapi gue bisa bagi dua. Oke. Apa reaksi Mephibosheth? Dia menolak. Maksudnya dia kayak, yaudah, kasih aja gitu. Do you think that's an easy thing to do? Enggak lah. Kayak itu warisan loh. Itu kayak hartanya dia semua ya. Tapi bagi Mephibosheth it doesn't matter. Yang matter kepulangannya Daud. Iya, karena itulah yang dia doakan selama ini. Jadi ketika Mephibosheth dipanggil oleh Daud, dia itu bukan siapa-siapa. He is a nobody. A leftover, a bench warmers. Lu tau istilah bench warmers kan? Kayak pemain cadangan. Cadangan. Okay. Gue gak tau lu pernah kasih jadi pemain cadangan waktu gue masih SD itu gue selalu jadi pemain cadangan. Pemain cadangan di Scribble, di Kasti, baru di Benteng itu gue harus selalu jadi pemain cadangan. Tapi kayak tadi gue bilang, kasih Daud itu mengangkat dia, memulihkan semua identitasnya sebagai seorang putra mahkota. Tapi kasih itu juga mengubah diri Mephibosheth. Bahkan dia gak peduli lagi sama harta. Karena ia sadar bahwa yang terpenting di dalam kehidupannya tidak lain adalah kasih dari Daud. Jadi ketika kasih Tuhan itu datang dalam kehidupan kita, kasih Tuhan itu bukan sekedar mengangkat kepala kita dan memulihkan kita, tapi pada saat bersamaan juga
mengubah pola pandang kita. Apa yang dulunya menjadi prioritas utama, sekarang menjadi prioritas sampingan. Kita melihat Tuhan sebagai karunia terbesar, kita melihat Tuhan sebagai berkat terbesar, dan tanpa Tuhan, everything is nothing. Jadi kita hanya bisa mengalami ini. Bagaimana caranya? You need to have that Mephibosheth experience. Kamu harus mengalami pengalaman Mephibosheth, di mana kita merasakan kasih Tuhan yang mengangkat kita. Karena kenapa banyak banget orang sombong? Kenapa banyak banget orang egonya tinggi kayak Kain? Karena mereka nggak merasakan kasih karunia itu. Mereka salah satu gue waktu itu kita kan baru yang acara KKR kan, yang youth prayer, yang orang muda kan, KKR pemuda lalu. Temanya kan kalau nggak salah catchphrase-nya itu salah satu adalah work hard, pray hard. Iya kan? Mungkin secara akal manusia, nalar manusia itu normal. Tapi ketika kita berbicara mengenai work hard, pray hard, berarti keselamatan dan prestasi kita itu adalah sesuatu yang harus lo raih. Tapi secara kita biarkan. Kasih Tuhan itu bukan sesuatu yang lo raih. Kasih Tuhan itu sesuatu yang diberikan. Secara cuma-cuma. Iya, secara cuma-cuma. Begitu juga dengan kepemimpinan, begitu juga dengan kekayaan, begitu juga dengan jodoh, begitu juga dengan every aspect of life it's a gift. Berkat dari itu. Iya, kayak lagu anak-anak kan, everything I have, all you've given me. Oke. Ya nih. Yang kayak ya hal-hal yang kayak gini nih yang harus kita restore lagi, kita ingat lagi. Karena kadang di dalam diri kita tuh kita ingin dekat sama Tuhan gitu karena kita ingin selamat. Bukan karena kita ingin dekat dengan Tuhan. Jadi kayak ada embel-embelnya gitu. Padahal kita suka lupa kita tuh udah selamat dari kita udah selamat karena Tuhan. Kita udah diberikan keselamatan, diberikan perlindungan, itu sesuatu hal yang pasti ya, pendeta. Tapi kita masih work for it tuh buat apa jadinya? Seharusnya apakah mungkin seharusnya kita melakukan itu tuh sebagai wujud terima kasih kita atau gimana nih? Kenapa kita selalu berusaha untuk meraih keselamatan? Ya. Kenapa? Kenapa ya? Mungkin karena nggak percayakan keselamatan. Well, kalau menurut gue pribadi sih, because it's more simple. Itu lebih measurable. Oke. Iya kan, benar nggak gue? Lebih measurable nggak? Kalau sesuatu itu harus diraih. Iya. Udah pasti you have objective in mind. Lu punya goal, lu punya target, lu punya sesuatu kayak KPI-nya. Itu lebih measurable. Tapi kalau when you earn for it, itu kayaknya sesuatu yang kayak gimana ya? Ada perasaan nggak puas sih kalau menurut gue. Ngawang ya. Ngawang. Oh, jadi gue cuma menerima aja nih, yakin nih. Tapi kenapa nggak kita terima, tapi kita juga menjaga gitu? Apakah itu bisa diambil? Kita nggak worthy enough gitu untuk mendapatkan itu dan akhirnya diambil? Is it possible atau enggak sih? Untuk diambil? Iya. Menurut gue bisa kok. Kalau kita udah menerima dan itu bisa diambil, menurut gue itu bisa juga terjadi. Dan di dalam di akhir-akhir kehidupan Daud itu dia ada buat kayak perintah untuk 3 orang berbeda. Dan 3 orang berbeda ini ada syarat-syarat yang dia berikan untuk tetap hidup. Oke. Karena mereka ini mau berontak kepada Daud. Contohnya ada satu orang namanya Shimei. Oke, tadi gue bilang itu. Ya. Jadi dia kamu akan tetap hidup selama kamu tinggal di kota ini. Tapi kemudian dia pergi. Akhirnya dia mati. Kayak tadi gue bilang, everyone is always invited at the table. But the decision to stay there, it's up to you. Kembali kepada diri masing-masing. Kembali ke diri masing-masing. Oke. Begitu. Nah, pertanyaan adalah kamu mau duduk enggak di meja itu? Mau nggak diubahkan oleh kasih itu? Ingat loh, nggak semuanya diubahkan. Oke, Ziba kenal Daud juga kok, bersama-sama dengan Daud, tapi dia nggak diubahkan, dia tetap aja menjadi orang yang licik. Tetap aja kayak gitu. Oportunis. Tapi Mephibosheth enggak. Dan uniknya adalah tindakan Mephibosheth ini itu kayak bergema nantinya, dimana ketika hampir semua suku dari suku bangsa Israel memberontak terhadap keturunan Daud.
kecuali Benyamin. Kenapa Benyamin tetap tinggal? Kalau menurut gue pribadi, ini analisa gue pribadi ya, tafsir gue pribadi. Karena cinta dari Mephibosheth kepada Daud, gratitude. Itu yang menjadi fondasi. Dia nggak peduli dia kehilangan segalanya atau enggak. Yang penting dia tetap punya Daud. Jadi salah satu indikator orang dari pribadi yang diubahkan adalah he knows his priority. Jadi terkadang lu tahu iman seseorang itu bisa diukur dari mana? Ketika dia kehilangan segalanya. Kayak masih tahu dari Alkitab siapa aja yang imannya diukur ketika dia kehilangan segalanya? Ayub. Dia juga kehilangan banyak. Kemudian satu lagi Adam. Siapa? Adam. Oh, Adam. Iya. Waktu dia tahu Hawa udah makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi Adam dan Hawa itu beda ceritanya. Pencobanya beda. Kalau Hawa ya karena dia ambisi untuk menjadi seperti Allah. Tapi kalau Adam enggak. Dia makan buah itu karena Hawa makan. Oke. Jadi kepribadian Adam tidak seperti Mephibosheth yang diubahkan. Dia masih membuat istrinya sebagai prioritas utama. And he lost everything. So, the question is that, what's your priority? Ketika kita menaruh prioritas kita kepada Tuhan, itulah bukti perubahan. Itu perubahan kita ya? Iya, itulah bukti perubahan. Oh, oke. The evidence of salvation. Oke, pendeta. Ini cerita tentang Mephibosheth ini yang awalnya kita nggak kenal, kita jadi kenal sekarang, dan kita jadi tahu yang tadi the terms of mentalnya Mephibosheth, di mana kita mengetahui kekurangan kita dan kita stuck di situ. Iya. Padahal kita bisa aja lepas dari situ. Gitu. Nah, jadi selain mungkin kita udah pernah melewati atau menjalani si mental Mephibosheth ini, dan sekarang kita harus balik ke terms perubahannya si Mephibosheth. Ketika dia berhasil berubah dan dia bisa naik lah istilahnya, kembali nggak di mental itu lagi. Oke, kalau dari pendeta kesimpulannya mungkin ada yang lain, pendeta? Ya, tadi gue mau memperkuat aja apa yang lo bilang, bahwa kita nggak bisa terjebak dalam diri kita. Kayak lagu yang bilang kan, I will never be the same again. Oh iya. I will never return, I've crossed, apa gitu istilahnya. Tapi itulah, kita nggak bisa jadi orang yang sama. Dan dalam kehidupan itu memang harus ada spiritual growth. Ya, kita punya disability semuanya. Beberapa dari kita disabilitas itu secara fisik, beberapa secara mental, beberapa secara rohani. Mungkin hobi-hobi yang nggak kita bisa kalahkan, kecenderungan-kecenderungan yang nggak kita bisa hilangkan. Tapi pada saat itulah Tuhan menyelamatkan kita. Dan kayak tadi gue bilang bahwa it's an imputed righteousness, kebenaran yang diberikan kepada kita. Yesus nggak mencintai kita karena kita suci, karena kita baik, nggak. Sorry, Tuhan nggak mencintai kita karena kita baik atau karena kita suci. Tuhan mencintai kita kenapa? Karena setiap kali Dia lihat kita, Dia lihat Yesus. Oke, itu yang pertama. Dan ketika kebenaran itu ada dalam diri kita, itu pasti mengubahkan kita. Kita menjadi pribadi yang mengetahui prioritas apa sih yang harus kita buat. Dan lihat, biarpun Mephibosheth kehilangan segalanya, dia nggak marah, dia nggak emosi, karena dia tahu bahwa yang terpenting adalah Daud. Kepulangannya Daud. Kita punya nggak kerinduan yang sama? Kayak jadi itu, kita punya nggak kerinduan yang sama? Oke, pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Tapi karena kita ngomongin kerinduan, aku juga rindu untuk didoakan, dan mungkin teman-teman di rumah juga mau didoakan sekalian untuk acara ini. Pendeta. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, kami tiba di penghujung acara kami Tuhan. Tolonglah agar kisah Mephibosheth dapat menjadi kisah kami, di mana kami semua terlepas dari kelemahan pribadi dan kelemahan yang tidak bisa kami kalahkan, dapat diberikan kesempatan untuk duduk bersama Engkau di kursi kerajaan-Mu ya Bapa. Bantulah kami Tuhan untuk mengenal Engkau. Datanglah kerajaan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas pelajaran yang sangat indah ini. Menurut aku indah banget ya, karena it's all about insecurities yang dipunya seseorang, dan pasti semua orang punya insecurity itu, dan kadang mungkin ada yang sama seperti Mephibosheth juga, ada yang sudah berhasil juga seperti Mephibosheth sudah lepas dari itu. Jadi bukan agak relate sih, memang relate di kehidupan yang sekarang. Aku harap teman-teman semua dapat poin-poin pentingnya dan kita bisa
mempunyai kerinduan yang sama mendekatkan diri kita kepada Tuhan untuk setiap harinya. Sampai ketemu di episode-episode Facebook selanjutnya. Dadah! Bye-bye.